Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan memujinya atas segala nikmat dan karunia-Nya yang wajib atas kita sekalian untuk mensyukurinya, di antaranya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat itu semua. Yang semoga dengan puja dan puji yang kita lakukan untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan bagi kita sekalian nikmat-nikmat yang lainnya, menetapkan bagi kita nikmat yang sudah ada dan mendatangkan serta menambahkan nikmat yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka aku pasti akan menambah untuk kalian nikmat itu. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan pagi hari yang mulia ini kecuali puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian, membimbing kita, menambah taufik dan hidayahnya kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita akan lanjutkan pelajaran atau pembahasan kita, membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya. Di mana kitab ini sebagaimana telah kita perkenalkan di pertemuan kita yang pertama dahulu di Masjid Baitur Rahim ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam berkait dengan pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang keadaan dirinya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian yang berat. Ya, ini suatu ujian yang menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan untuk dia lakukan. Dia mengetahui dia berada dalam kubangan kekeliruan, kubangan dosa, ya, dan dia sadar akan apa yang dia lakukan. Kemudian dia bertanya kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, bagaimana dia bisa selamat terangkat dari kubangan dosa, maksiat, dari ujian yang Allah uji dia dengannya, maksiat yang ada padanya yang dia lakukan, ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dia usahakan, ya, jalan apa yang harus dia tempuh untuk dia terhindar daripada ujian ini. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan, ya, intinya seperti itu maknanya, ya. Maka Al-Imam rahimahullah menjawab dengan jawaban sehingga jadilah kitab yang mulia ini Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, di mana dalam kitab ini Al-Imam Ibnul Qayyim mengungkap, ya, jalan petunjuk yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihissalam, bagaimana seseorang bisa mensucikan dirinya, menjalani sebab-sebab untuk mendatangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agar dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit atau dari musibah yang menimpanya, khususnya musibah yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam hatinya, dari keterikatan terhadap perbuatan dosa dan maksiat, ya, keterikatan terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan atau membahas kitab ini di antara pembahasan yang penting untuk kita gali, untuk kita pelajari, ya, karena tentunya tidak ada di antara kita kecuali memiliki dosa, melakukan kesalahan. Bahkan dosa dan kesalahan itu mungkin adalah dosa kesalahan yang kita mengulang-ulang
di dalam melakukannya. Ya, kembali lagi melakukannya, kembali lagi mengulanginya, ya. Padahal kita tahu itu adalah sebuah kekeliruan dan dosa. Ya, tentunya ini adalah menjadi kekurangan bagi kita sekalian. Oleh sebab itulah mengetahui jalan petunjuk yang dijelaskan para ulama berdasarkan Alkitab dan Sunnah untuk mensucikan diri kita dari perbuatan yang melanggar apa yang menjadi batasan Allah SWT, maka ini suatu perkara yang harus kita lakukan, ya, dalam rangka mengharap taufik dari Allah SWT hingga Allah SWT menyelamatkan kita dari perbuatan dosa, maksiat dan keburukan diri kita. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, berkaitan dengan kitab yang mulia ini di bagian pertama, ya, yang pernah kita jelaskan, yaitu maksud dan tujuan dari kitab ini ditulis oleh al-imam, dan itu beliau jelaskan di awal-awal kitab ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau menjawab dengan suatu jawaban yang beliau membawakan di sini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah turunkan juga obatnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah. Kata Rasulullah SAW, setiap penyakit ada obatnya, dan kalau obat itu menepati penyakit dalam ketepatan menanggulanginya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang semakna dibawakan oleh al-Imam rahimahullah, ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya tidak ada suatu penyakit melainkan ada obatnya. Dan beliau pun menjelaskan, wa hadza yu'ummu adwa al-qalbi war ruh wal badan wa adwiyataha. Dan ini secara umum, ya, berkaitan dengan penyakit hati, ruh, badan serta obat-obatnya, obat dan penyakitnya secara umum, ya. Yani tidak ada penyakit yang menimpa badan, begitu pula penyakit yang menimpa hati, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan obatnya. Allah Subhanahu wa taala juga turunkan obatnya, ya. Seperti, ya, beliau kemudian mencontohkan, di antara contohnya adalah kejahilan. Kejahilan itu penyakit, ya, penyakit yang melemahkan hati, yang melemahkan rohani seseorang, ya, khususnya kejahilan berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama. Maka Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, obat dari kejahilan diantaranya adalah bertanya. Obat dari kejahilan diantaranya adalah bertanya, ya. Rasulullah SAW di sini dibawakan oleh penulis hadis yang cukup panjang, ya, hadis Jabir bin Abdullah. Kita langsung bacakan apa yang menjadi inti hadis ini dibawakan, di mana Rasulullah SAW bersabda, fa inna syifa'al ayyi su'al. Sesungguhnya obat daripada ketidaktahuan, obat daripada kejahilan adalah bertanya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian, kejahilan pun ada obatnya, dan di antara obatnya adalah bertanya. Ketika kita tidak tahu, kita bertanya. Itu adalah obat dari ketidaktahuan, ya. Maka hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya segala bentuk penyakit, bentuk perkara-perkara yang mendatangkan kekurangan pada diri kita, baik kekurangan lahir atau kekurangan batin, ya, yang mengurangi apa yang menjadi kebaikan apa yang ada pada diri kita, maka itu ada obatnya, itu ada obatnya.
Sebagaimana obat ini terutama yang berkaitan dengan hati telah datang keterangannya dari Alkitab dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan membahas kitab Ad-Da'wah ini dengan pembahasan yang ringkas, yang ringan insyaallah taala, untuk bisa mudah kita pahami secara global apa yang dimaksud oleh penulis dalam penulisan kitab ini, untuk kita jelaskan hal-hal yang kita anggap perlu untuk dijelaskan dan dibacakan penjelasannya, dan selanjutnya penjelasannya adalah secara global untuk sampai kepada maksud dan tujuan. Imam rahimahullah menjelaskan tentang apa yang ada dalam kitabnya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian penulis menjelaskan di dalam kitabnya ini, di antara obat itu ya adalah Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an menjadi obat bagi penyakit yang medis atau non medis, yang fisik atau non fisik, dan itu telah terdapat keterangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bagaimana Al-Qur'an itu mengobati penyakit yang ada dalam diri kita, baik penyakit yang material atau non material, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah diantaranya dalam surah Fussilat. Allah berfirman, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Dalam surah Fussilat ayat 44, Allah berfirman, perintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan wahai Muhammad, Al-Quran ini untuk orang-orang beriman adalah petunjuk dan obat. Al-Quran bagi orang beriman adalah petunjuk, hidayah, dan juga obat. Firman Allah dalam surah Fussilat ini secara umum penjelasan buat kita sekalian, Al-Quran bagi orang-orang beriman adalah obat, ya. Dan ini sifatnya umum, baik obat penyakit yang material lahir atau obat yang untuk penyakit batin, penyakit yang ada pada hati, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi Al-Imam rahimahullah menjelaskan obat-obat yang penting untuk kita jadikan sebagai sebab mendatangi kebaikan, menyembuhkan penyakit yang ada pada kita, baik penyakit lahir atau penyakit batin, dan beliau sebutkan dulu secara umum, ya. Nanti akan lebih spesifik lagi, terutama berkaitan dengan penyakit batin, dari apa yang menjadi maksud pertanyaan si penanya menanyakan kepada beliau tentang keadaan dia yang terus berada dalam kejelekan, sedangkan dia sadar dalam melakukannya dan sulit untuk menyelamatkan atau mengangkat dirinya dari kubangan keburukan pelanggaran yang dia lakukan tersebut, ya. Nah, Al-Imam rahimahullah menyebutkan obatnya, ya. Apa obat untuk penyakit-penyakit, terutama penyakit batin itu? Di antaranya yang pertama adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran secara umum bukan hanya untuk penyakit batin, tentu itu lebih spesifik lagi, tapi Al-Quran pun secara umum adalah obat untuk penyakit lahir, dan datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya surat Fussilat tadi ayat 44. Secara umum Allah berfirman, Qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Katakan wahai Muhammad, Al-Quran untuk orang-orang beriman adalah petunjuk dan juga obat. Ya. Kemudian mari kita perhatikan yang dikatakan oleh penulis rahimahullah. Fa innal Qur'an kullahu shifa wa rahmah lil mu'minin. Ketahuilah sesungguhnya Al-Quran semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, ya. Fa huwa shifaa'un lil qulub min da'il jahl wasyakki warraib. Ya, terutama dia obat bagi penyakit hati, dari penyakit kejahilan, keraguan-raguan, ya, yang ada dalam hati, ya, terutama untuk penyakit-penyakit batin, maka Al-Quran sebagai obat untuk mengobatinya. Kemudian
kata penulis, falam yunzilillah subhanahu wa ta'ala minas sama syifaan qattu a'am wala anfa wala a'dham wala anja fi izalati da' minal Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan obat dari langit yang lebih umum, lebih bermanfaat, lebih manjur, ya, lebih utama untuk menyingkirkan penyakit melebihi Al-Quran. Jadi nggak ada obat yang lebih bermanfaat, ya, untuk menyingkirkan penyakit, ya, secara umum lahir dan batin melebihi Al-Quran. Al-Quran itu sangat mujarab, sangat bermanfaat berdasarkan firman Allah tadi. Dan ini juga dijelaskan oleh penulis, ya, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sebagai obat secara umum. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penulis menjelaskan keterangan dari hadis Nabi SAW akan pernyataan yang beliau nyatakan tadi, ya, bukti yang menunjukkan Al-Quran ini adalah obat yang paling ampuh, obat yang paling bermanfaat yang Allah turunkan dari langit untuk setiap penyakit, ya, mau penyakit lahir mau penyakit batin, ya. Kemudian penulis menjelaskan bukti dalil yang menunjukkan akan hal ini, diantaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang, kita tidak bacakan secara keseluruhan, tapi secara maknanya saja untuk bisa kita pahami, ya, penjelasan penulis rahimahullah membawakan hadis ini. Jadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini menceritakan tentang sebagian rombongan para sahabat yang safar, kemudian mereka singgah di suatu kampung di mana mereka meminta untuk dijamu oleh penduduk kampung tersebut, tapi mereka enggan untuk menjamunya, ya. Kemudian mereka pun ternyata di penduduk kampung itu pemimpinnya, kepala sukunya sedang terkena penyakit, yaitu sengatan, terkena sengatan dari hewan yang berbisa, hingga akhirnya penduduk kampung ini pun meminta kepada rombongan para sahabat tersebut sekiranya ada di antara rombongan ini yang bisa menyembuhkan, ya, meruqyah kepala suku mereka yang terkena sengatan binatang berbisa. Ya, kemudian sebagian para sahabat pun hendak untuk membantu mereka dengan syarat bahwasanya mereka dijamu, ya, sebagai mereka tamu, ya, ketika mereka membantu untuk penyembuhan si kepala sukunya ini. Kemudian, ya, akhirnya para sahabat pun, ya, meruqyah kepala suku yang terkena sengatan tersebut dengan membacakan surah Al-Fatihah, Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kepala suku itu pun sembuh daripada sengatan hewan berbisanya, sehingga mereka pun dihadiahi jamuan oleh penduduk kampung itu. Nah, ketika mereka sampai kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, dari safarnya tersebut mereka menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa man yudrika annaha ruqyah, dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qad asabtum, kalian telah tepat, ya. Iktasimu wadribu li ma'akum sahman, ya, silakan dibagikan, ya, hasil jamuan itu dan berikan bagian untukku dari jamuan tersebut. Maka hadis Nabi SAW ini menunjukkan pembenaran Rasulullah apa yang dilakukan oleh para sahabat, membacakan surah Al-Fatihah untuk penyakit kepala suku yang terkena sengatan hewan berbisa. Nah, hewan berbisa yang menyengat tentu ini adalah penyakit fisik, ya, dan diobati dengan ruqyah membacakan surah Al-Fatihah. Maka ini yang dimaksud oleh penulis membawakan hadis ini, bahwasanya Al-Quran, ya, diantara obat yang bisa untuk dipergunakan sebagai untuk mengobati penyakit yang sifatnya fisik.
penyakit yang sifatnya fisik, ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian penulis pun menceritakan tentang keadaan dirinya yang juga pernah melakukan perbuatan yang seperti itu, mengobati penyakit yang menimpa dia dengan meruqyah, membaca surah Al-Fatihah, dan itu sangat bermanfaat sekali, ya, untuk kesembuhan dari penyakit yang dia derita. Kemudian penulis menjelaskan di sini, ini perlu kita perhatikan. Ya, penjelasan yang menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan pengobatan dengan ayat Al-Qur'an. Beliau rahimahullah menjelaskan, walakin hahuna amrun yanbaghi tafattun lahu. Tapi di sini ada perkara yang patut untuk kita perhatikan, patut untuk kita cermati dengan baik ketika kita hendak mengobati dengan Al-Qur'an, dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Perlu kita perhatikan, annal adhkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafi'atun. Walakin perlu kita ketahui bahwasannya zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dibacakan untuk memohon kesembuhan dijadikan sebagai ruqyah, maka dia itu adalah zikir, ayat dan doa yang bermanfaat. Itu bermanfaat, tapi perlu diperhatikan, walakin tastad'i qabulal mahal wa quwwat hammatil fa'il. Tapi ada poin yang harus kita perhatikan, ya. Bukan hanya dari sisi doa, ayat Al-Qur'an atau zikir yang dibacakan, dia bermanfaat. Tapi manfaat ini tidak berhenti sampai di situ hingga sampai pada keberhasilan. Ada faktor lain yang perlu untuk diperhatikan. Faktor itu diantaranya adalah qabulul mahal, ya, tempat atau orang yang diruqyah, ya, itu berada dalam keadaan penerimaan, ya, dalam penerimaan, ya, menerima, ya, apa yang dibacakan. Kemudian quwwat hammatil fa'il, orang yang membacakan pun punya tekad yang kuat, ya, punya tekad yang kuat, wa quwwata ta'thirihi, dan memiliki kekuatan dalam pengaruh, dalam keyakinan dengan apa yang dia baca. Jadi faktor-faktor ini pun harus diperhatikan, ya, bukan hanya berkaitan dengan ayat yang dibaca, doa yang diucapkan yang datang dari Rasulullah SAW, bacaan ruqyah yang dibaca, tapi si pasien yang sakit, ya, pun memiliki andil faktor sehingga pengaruh itu ada, ya. Kemudian juga orang yang meruqyah pun memiliki pengaruh. Ketika orang yang meruqyah itu adalah orang yang memiliki kekuatan dalam ketakwaan, paham mengerti apa yang dia minta, kekuatan tekadnya dalam bacaan yang dia baca dan doa yang dia ucapkan, maka ini pengaruh, ya, ini pengaruh. Jadi ini saling berkaitan, ini saling menyempurnakan, ya. Ayat Al-Qur'an manfaat, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada faktor lain juga yang harus diperhatikan, yaitu yang membacanya dan juga orang yang dibacakan, yang membacanya dan juga orang yang dibacakan. Nah, insya Allah di kesempatan yang lain penulis rahimahullah akan menjelaskan perumpamaan ruqyah, zikir, ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Beliau memberikan perumpamaan itu seperti sebuah senjata. Nanti kita akan ulangi lagi. Seperti sebuah senjata. Senjata akan menjadi suatu yang ampuh itu bukan hanya dipengaruhi oleh ketajaman senjata. Senjata ini diibaratkan untuk doa, ayat-ayat yang dibaca sebagai ruqyah itu ampuh, ya. Tapi akhirnya senjata ini jadi tepat guna, tepat sasaran. Bukan hanya ketajaman senjata itu yang menentukan semuanya, tapi ada faktor lain yang menjadi sebab juga, yaitu si pemakai senjata, ya,
Kemudian juga penghalang yang tidak menghalangi untuk senjata ini menepati sasaran. Kalau senjatanya tajam, senjatanya ampuh, tajam, tapi penggunanya tidak mahir, maka akhirnya nggak tepat guna. Penggunanya mahir, senjatanya tajam, tapi ada penghalang untuk sampai pada sasaran, akhirnya nggak kena juga. Jadi semua ini adalah sebab yang saling berkaitan, perlu diperhatikan. Sehingga kalau ada sebagiannya kurang, maka ini mengurangi hasil ya dari yang dituju. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, famata takhallafa syifa kana li dha'fi ta'thiril fa'il aw li 'adami qabulil mahallil munfa'il aw limani'in qawiyyin fihi yamna an yanja fihi dawa. Sehingga ketika kesembuhan mungkin tidak kunjung didapatkan, mungkin ini ada sebab lainnya. Bukan karena ayat Al-Qur'annya nggak ampuh, bukan karena doa yang dari Rasulullah SAW-nya yang tidak benar dan tidak tepat, tapi bisa jadi ada faktor lain, yaitu yang membacanya tidak memiliki pengaruh yang kuat, tekad yang kuat, tidak paham apa yang dia baca, atau yang dibacakan dari ayat ruqyah ini dia tidak memiliki penerimaan dari badannya atau imannya atau dan seterusnya, atau ada penghalang yang menghalangi untuk sampainya obat ini berhanguskan penyakit, atau ada penghalang-penghalang yang lainnya ya. Nah, ini posisinya sama seperti obat-obatan yang lain ya. Obat-obatan begitu cara kerjanya. Ada obat, dia obat yang mujarab, tapi dosisnya kan harus tepat, tapi cara meminumnya juga ada waktunya, sebelum makan, setelah makan. Waktu-waktunya juga ada sebelum pagi, siang, sore, atau cukup sore saja, atau hanya boleh dimakan malam hari ketika mau tidur. Kan obat itu ada aturan cara pakainya ya. Suatu obat yang paten ya, itu akhirnya berpengaruh dengan izin Allah, dipengaruhi juga oleh faktor-faktor dan sebab yang lainnya. Dia tidak berdiri sendiri. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Perhatikan ya, perhatikan oleh kita sekalian ya. Ini menjadi bagian akidah yang harus kita tanam dengan baik ya, bahwasanya sebab betapapun memiliki pengaruh yang kuat, tetap tidak menentukan sesuatu. Yang menentukan hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada satupun sebab yang bisa berdiri sendiri ya. Sebab memerlukan faktor-faktor yang lainnya. Kalau faktor-faktor ini tidak melengkapi, maka sebab tidak ada artinya apa-apa. Ini menunjukkan bagi kita sekalian, benarnya apa yang datang keterangan dari Alkitab dan Sunnah. Kita ini hanya diperkenankan untuk bergantung kepada Allah. Allah lah yang menentukan sebab. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai sebab. Sebab tidak berhak untuk kita jadikan tempat ketergantungan, karena dia pun tidak memberi pengaruh kecuali dia bergantung kepada yang lain ya. Dan yang maha tegak berdiri sendiri, yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang menjadi tempat bersandar segala sesuatu, Allah. Makanya Allah berfirman, fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kalian kepada yang maha hidup dan tidak mati, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkait dengan apa yang ada pada kita dari keadaan ya, benar ya, ada virus yang tersebar ya, wabah, pandemi dan seterusnya, tapi tetap hati ini harus tetap tenang, hati ini harus tetap tenang, nyaman, bersandar hanya kepada Allah, takutnya tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapnya tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan jangan pernah meyakini bahwasannya sebab itu berdiri sendiri dan menjadi pelaku penentu segala sesuatu. Jangan ya. Virus yang ada ini tidak akan menular kecuali dengan izin Allah ya. Jangan akhirnya kita melupakan Allah dan bersandar pada sebab. Ini kesyirikan.
Karena sebab betapapun besar pengaruh, dia tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepada faktor yang lainnya. Ya, butuh pada faktor yang lainnya. Ini dalil dan petunjuk, ya, kebenaran akidah yang datang dari Alkitab dan Sunnah, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang Maha Esa, yang berhak untuk kita menyandarkan diri kita kepadanya, bergantung kepadanya, tawakal kepadanya, karena pada akhirnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua, di antara obat yang beliau sebutkan secara umum setelah Al-Qur'an, ya, beliau sebutkan obat secara umum baik untuk penyakit yang fisik, yang material atau non fisik, penyakit rohani, ya, penyakit hati. Beliau sebutkan yang kedua di antara obat yang sangat kuat yang menjadi faktor kebaikan seseorang, ya, kesehatan lahir dan batinnya adalah doa. Beliau menjelaskan wa kadzalika du'a. Demikian juga yang namanya doa. Fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlubi. Doa sesungguhnya adalah sebab yang paling kuat, yang sangat kuat dan paling kuat untuk seorang terhindar dari perkara yang dia khawatirkan, untuk seorang mendapatkan hasil yang dia harapkan. Doa adalah sebab yang sangat kuat seseorang mendapatkan apa yang dia cita-citakan, yang dia inginkan, dan sebab yang sangat kuat juga seorang akhirnya terhindar dari apa yang dia takuti dan khawatirkan. Ya, walaupun doa ini juga sama seperti ayat Al-Qur'an yang dibaca, kata Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasannya ini. Ya, qad takhallafa anhu atharu. Doa itu terkadang pengaruhnya pun melemah, bisa melemah. Ya, melemah, dan itu dengan sebab-sebab seperti yang ada pada pengobatan dengan Al-Qur'an, ya. Beliau menjelaskan di sini bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihi minal udwan, ya. Di antaranya yang menyebabkan doa itu akhirnya lemah menjadi sebab doa yang dibaca adalah doa yang di dalamnya terdapat permusuhan. Allah tidak mencintainya. Seorang berdoa untuk suatu keburukan, permusuhan yang terjadi, maka ini doa yang mengandung permusuhan, ini enggak Allah cintai, akhirnya lemah doa itu. Atau yang kedua, di antara sebab yang membuat lemah doa sebagai pengaruh, memiliki pengaruh, dhaful qalb wa adamu iqbalihi ala Allah. Hati yang lemah dan tidak totalitas menghadap Allah dalam kebutuhan, dalam permintaan, dalam munajat dia kepada Allah. Hati yang lemah dalam munajatnya kepada Allah SWT, dalam kefakiran dan butuhnya dia kepada Allah, akhirnya mempengaruhi doa itu juga menjadi lemah, ya, menjadi sebab yang lemah. Ya, seorang berdoa, dia baca apa yang dia baca, dia nggak ngerti apa yang dia minta. Ini melemahkan doa. Gimana seorang berdoa, di mana doa ini makna utamanya adalah permintaan yang dia minta, dan dia nggak tahu apa yang dia minta. Dia hanya berqomat kamit, dia hanya berucap tanpa tahu apa yang dia minta dan dia ucapkan. Ini melemahkan doa itu sendiri, ya. Ini hadirin para pemirsa ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Atau juga mungkin ada penghalang yang menghalangi, ya, dari makanan-makanan yang haram, ya, kezaliman, dosa, hati yang diselimuti oleh pengaruh-pengaruh dosa, kelalaian, ya, yang ada pada diri. Ini semua penghalang-penghalang yang menghalangi akhirnya doa itu menjadi suatu yang tepat, menepati untuk datangnya kebaikan, ya, bagi seseorang, ya. Ini masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian penulis rahimahullah menjelaskan, membawakan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam yang membuktikan apa yang beliau nyatakan ini. Doa menjadi sebab yang sangat kuat, tapi terkadang dia pun melemah kekuatannya
dikarenakan perkara-perkara seperti yang ada pada Al-Quran tadi, yaitu kelemahan orang yang membacanya, kelalaian dia, dosa yang ada pada dia, penghalang yang menghalangi untuk terkabulnya doa, dan seterusnya. Beliau menjelaskan dalil yang menunjukkan akan hal itu, diantaranya hadis Nabi yang mulia alaihissalam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dikatakan oleh Syekh Ali, ya, hafizahullahu taala, bahwasanya hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Haytami. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Haytami, ya. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa kalian tuh diijabah. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak terima doa orang yang berdoa dalam keadaan hati yang lengah lagi lalai. Lihat, perhatikan sabda Nabi SAW dengan baik. Nabi SAW memberikan kepada kita sekalian petunjuk bagaimana akhirnya doa itu menjadi suatu yang menjadi sebab yang sangat kuat pengaruh untuk kita mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Yang pertama, doa dalam keadaan yakin akan dijawab oleh Allah. Yang kedua, ya, menghilangkan penghalang untuk terijabahnya doa, yaitu hati yang jauh dari kelalaian. Jangan berdoa dalam keadaan hati yang lengah lagi lalai, karena itu menghalangi doa untuk diijabah. Ya. Maka hadis Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita sekalian apa yang disebutkan oleh penulis. Doa sebagai sebab besar seorang dapat kebaikan, terhindar dari keburukan. Tapi sebab ini pun dapat melemah karena penghalang-penghalang yang menghalangi, karena perkara-perkara yang melemahkan kekuatannya, yang melemahkan kekuatan doa. Di antaranya adalah seorang yang tidak yakin doanya diijabah, seorang yang berdoa dalam keadaan hati yang lalai. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, sini dibawakan oleh penulis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesuatu yang melemahkan doa yang kita ucapkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia semua, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dengan penjelasan selanjutnya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang ada seorang laki-laki yang melakukan safar panjang sehingga mengakibatkan keadaan dirinya rambutnya acak-acakan, ya, kelelahan, keletihan dari keadaan safar yang dia dapatkan, sehingga nampak daripada penampakan lahiriahnya rambut yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Dan orang yang seperti ini memiliki faktor-faktor kuat untuk dikabulkan doanya. Pertama, dia safar. Yang kedua, dia berada dalam keadaan yang fisik, dalam keadaan diri yang menunjukkan kelemahan, ketundukan dan butuh pada Allah. Ya, ini kan faktor yang menguatkan doa itu. Ini seorang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan butuh, menunjukkan butuhnya dia kepada Allah, fakirnya dia kepada Allah, lahir dan batinnya. Lahir dan batinnya. Ya. Nah, orang ini telah berada pada keadaan-keadaan tersebut. Dia safar, dan orang yang safar itu di antara satu keadaan di mana Allah ijabah doanya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain. Kemudian dia pun secara lahiriah kusam. Kusam bukan dibuat-buat, tapi menjadi suatu keadaan real, nyata. Keadaan real nyata dia safar. Ya. Kemudian nampak dia butuh kepada Allah. Dalam keadaan safarnya tentu dia mengalami keberatan-keberatan dan dia butuh untuk disingkap keberatan tersebut. Kemudian yang ketiga, dia angkat tangannya, dan mengangkat tangan di antara sebab doa itu diijabah. Lihat beberapa faktor ada pada orang ini.
Tapi dia memiliki satu faktor yang akhirnya menghalangi doanya itu diijabah. Apa hal tersebut? Apa faktor ini? Nabi SAW bersabda, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makannya dari makan yang haram, dia makan yang haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dan dia tumbuh dari yang haram, maka bagaimana doanya diijabah? Ini faktor yang akhirnya menghalangi doanya diijabah. Padahal dia sudah menepati faktor-faktor kuat yang menjadikan doanya itu jadi kuat. Tapi ada penghalang. Penghalangnya itu apa? Dia berada dalam keadaan diselimuti dengan perkara-perkara haram, dari pakaian, minuman, bahkan daging yang tumbuh di dalam tubuhnya dari hasil yang haram, dari perkara yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabulah. Gimana doanya diijabah? Gimana doanya diijabah? Maka ini dalil yang menjadi bukti apa yang disebutkan oleh penulis. Bahwasanya doa pun sama seperti ayat Al-Qur'an yang dibaca. Ya, ada faktor-faktor yang harus dipenuhi. Ya, ada penghalang-penghalang yang harus disingkirkan, yang harus dibersihkan, sehingga akhirnya kekuatan doa itu menjadi sesuatu kekuatan yang akhirnya mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini. Kemudian ada menarik di sini dibawakan oleh penulis perkataan Abu Dzar radhiyallahu taala an. Abu Dzar pernah berkata, ya, walaupun tidak disebutkan di sini kedudukan daripada athar ini, ya. Abu Dzar berkata, yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal milh. Sesungguhnya cukup untuk doa kalau dia diiringi dengan kebaikan. Ini kalau seorang berada dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan albir, ketakwaan yang memenuhi dia, ketakwaan yang memenuhi dia, ketakwaan yang melazimi dirinya, maka doa itu buat orang yang seperti ini keadaannya, posisinya kayak garam buat makanan. Kayak garam buat makanan, nggak perlu banyak-banyak, sedikit pun sudah membuat rasa. Garam yang sedikit yang dicampur makanan itu sudah memberikan perbedaan, memberikan rasa, ya. Maka begitu posisi doa bagi orang-orang yang melazimi diri dalam ketakwaan, dalam albir, dalam kebaikan, ya. Sehingga kebaikan yang ada pada dirinya, yang menyelimuti dirinya, membuat apa yang dia panjatkan kepada Allah nggak ada penghalangnya, nggak ada penghalangnya, ya, nggak ada penghalangnya. Ini perkataan Abu Dzar, ya, yang menguatkan juga apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dalil yang menguatkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, ya. Jadi ini dua obat yang disebutkan oleh penulis, tapi ternyata obat ini memiliki syarat, ketentuan, dan faktor-faktor yang lain untuk diperhatikan, hingga akhirnya kedua obat ini yang menjadi sebab yang paling besar untuk kebaikan kita dapatkan, untuk keburukan terhindar dari kita, ya, memiliki faktor yang harus kita penuhi sehingga datang kebaikan itu kepada kita sekalian, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkait juga dengan keadaan yang kita sama-sama alami, ya, yang kita hadapi saat ini, maka dua perkara ini menjadi sebab besar Allah SWT angkat dari kita apa yang menjadi kesempitan yang kita hadapi saat ini. Wabil khusus rasa takut yang melanda itu, ya. Al-Quran itu akan menenangkan hati, menenteramkan hati, ya, yang dengan ketentraman dan ketenangannya akhirnya rasa takut itu hilang dari diri kita. Rasa takut itu tidak menguasai diri kita. Doa pun demikian. Lihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian, doa zikir pagi dan petang,
yang dengan zikir-zikir yang di dalamnya berbentuk doa itu ya akan menghindarkan kita dari keburukan, di antaranya keburukan penyakit, wabah dan seterusnya. Ya, dan kita tawakal kepada Allah SWT. Ini sebab besar. Ini sebab besar. Ya, ini sebab besar. Jangan ditinggalkan. Untuk keadaan seperti ini Allah SWT memberikan kebaikan bagi kita sekalian, dari ketenangan hati, terhindar dari rasa takut yang berlebihan, kemudian kita terpelihara, ya, terjaga, Allah jaga kita dari setiap apa yang kita khawatirkan dan takutkan. Al-Quran dan doa, Al-Quran dan doa, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penulis kemudian menjelaskan ya kedudukan doa, ya, kedudukan doa, ya, kedudukan doa. Beliau menjelaskan walahu ma'al bala thalathu maqamat. Kedudukan doa berhadapan dengan bala, berhadapan dengan musibah, ada 3 keadaan. 3 keadaan doa berhadapan dengan bala, berhadapan dengan musibah. Yang pertama, ya, keadaan doa itu lebih kuat dari bala. Ini bala, tapi doanya lebih kuat, sehingga doa ini melumat bala itu, kalah bala itu, dan seorang berada dalam kebaikan, selamat. Ada keadaan doanya lebih kuat. Ada keadaan juga yang kedua, doa itu lebih lemah dari bala, ya, sehingga akhirnya bala itu yang justru mendominasi, bala mendominasi, ya, doanya lemah. Akhirnya dia terkalahkan, terkenalah orang tersebut bala karena lemahnya doa dia, ya. Kedudukan yang ketiga, bala dengan doa sama kuat. Ketika sama kuat, maka bala dengan doa ini akhirnya bertarung, ya, saling mengalahkan, ya. Dan begitulah keadaan doa-doa kita. Begitulah keadaan doa-doa kita, ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan lepas dari doa. Jangan lepas dari doa kepada Allah SWT untuk kebaikan atau untuk terhindar dari keburukan. Banyak doa. Jangan lupa kepada Allah SWT. Jangan lupa kepada Allah. Dan doa ini adalah sebaik-baik senjata seorang mukmin. Sebaik-baik senjata seorang mukmin untuk dia sampai pada kebaikan atau terhindar dari keburukan. Dan doa ini kedudukannya, bisa dia yang mendominasi dari bala, atau justru bala yang mendominasi, atau dia sama kuat. Kalau seperti ini keadaannya, maka harusnya kita lebih banyak lagi doa, lebih kuat lagi dalam berdoa, ya. Dan jangan pernah remehkan doa ini. Dia adalah sebab yang sangat kuat. Kita punya iman, kita punya Allah Subhanahu wa taala, jangan remehkan. Jangan remehkan doa kita yang menjadi sebab Allah limpahkan kebaikan buat kita, yang menjadi sebab Allah lindungi kita dari setiap keburukan. Kita punya doa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Kita terkadang terlalu bersandar atau melihat bahwasannya sebab-sebab yang material itulah yang kuat. Ya, benar, kita tidak nafikan itu. Sebab ada 2, material, fisik, nyata. Yang kedua, non material. Yang non material, sebab maknawi. Ya. Nah, terkadang kita hanya melihat bahwasanya sebab yang material ini yang kuat, dan kita lupa bahwa sebab yang non material, sebab maknawi, bisa jadi bahkan berdasarkan keterangan yang nyata dan jelas, justru sebab material ini yang lebih kuat, ya. Justru faktor yang maknawi itu yang lebih kuat. Contoh misalnya gini, sebab material, ya, seorang bekerja, virus yang ada, ya, seorang bekerja mendapatkan hasil, virus yang ada bisa menyebabkan seorang terkena penyakit dan seterusnya. Ini sebab yang material mungkin. Ada sebab yang maknawi yang disebutkan oleh Al-Quran menjadi sebab. Doa, takwa, Al-Quran, tawakal, ya. Dan
ibadah kepada Allah SWT. Ya. Nah, untuk sebab-sebab yang maknawi, sebab-sebab yang hissi, yang terlihat, yang material, ya, ini pengaruhnya kan kita lihat dari kenyataannya. Ada yang memang menjadi sebab yang terikat kuat hukum sebab akibatnya. Ada yang kekuatannya 50-50, bisa kena bisa enggak. Ya, dia menjadi sebab tapi bukan sebab yang kuat, sebab yang lemah. Walaupun dia dikatakan sebagai sebab material, tapi dia sebab lemah. Ada sebab yang memang kita nggak bisa lepas darinya, seperti makan minum untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan lapar. Ini kan sebab yang kuat keterikatannya. Tapi ada sebab juga yang sebetulnya kekuatannya itu tidak sekuat makan dan minum untuk lapar dan dahaga, seperti misalnya obat, seperti misalnya virus. Iya, dia menjadi sebab. Ya mungkin kita bisa hitung sebagai sebab material, tapi kekuatannya nggak seperti makan dan minum untuk lapar dan dahaga. Ya, untuk lapar dan dahaga. Nah, maksudnya bahwa sebab-sebab material yang sering kita lihat dan sering kita anggap dan sering kita takuti, padahal kekuatannya pun tidak mendominasi, tapi kita selalu dan kita terlalu melihat sebab yang material saja. Padahal sebab yang maknawi, keterangannya itu dari Al-Quran, keterangannya itu dari hadis Nabi yang mulia alaihissalam, keterangan dari Rabbul Alamin, keterangan dari yang menyampaikan wahyu kepada kita sekalian. Kenapa kita lebih meyakini dengan apa-apa yang sifatnya material, padahal pun tidak mendominasi, padahal kekuatannya juga tidak mendominasi? Oke lah kalau mendominasi seperti makan dan minum yang kita nggak mungkin lepas untuk menjadi sebab hilang dahaga dan hilang lapar. Tapi kadang-kadang sebab yang 50-50, bahkan mungkin nggak 50-50, dia menjadi sebab tapi dominasinya minim. Tapi itu karena dibesar-besarkan oleh berita, dibesar-besarkan oleh media, akhirnya seolah-olah mendominasi yang seorang itu, yang sebab ini menjadi faktor besar seorang terkena. Padahal nggak seperti itu keadaannya. Dan kita banyak lupa akan sebab yang maknawi, yang mengabarkan itu Allah, yang mengabarkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan menjadi orang-orang yang kita tidak mengajarkan kita menjadi orang yang mengesampingkan sebab-sebab material, tapi kita ingin mengingatkan di sini kepada kaum muslimin, kenapa keyakinan mereka terhadap sebab-sebab material padahal dia pun tidak mendominasi atau persentasenya juga minim, lebih kita percayai daripada sebab yang datang keterangannya dari Alkitab dan Sunnah. Itu keterangannya dari Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki dari arah yang enggak dia sangka. Siapa yang tawakal, Allah cukupkan dia. Cukupkan dia untuk apa yang dia inginkan, cukupkan dia dari apa yang dia takuti. Kalau dia tawakal kepada Allah, ini kan sebab juga. Dan sebab yang kepastian hasilnya dikabarkan oleh Allah. Kenapa kita lebih percaya kepada hal-hal yang material, padahal yang material ini pun debatable, masih diperdebatkan, dan kekuatannya pun tidak mendominasi, persentasenya pun sekian. Ya, sekali lagi, kita bukan orang yang menafikan sebab yang material, enggak. Tapi kita ingin ingatkan kepada kaum muslimin, banyak yang dia lupakan dari agamanya. Perkataan dokter itu bukan wahyu. Ini firman Allah, wahyu. Bukan kita mengecilkan dokter, bukan. Tapi terkadang kita lebih mempercayai hal-hal yang padahal kalau kita timbang itu juga persentasenya cuman berapa, tapi kita melupakan Rabbul Alamin. Kemana doa kita kepada Allah untuk meminta perlindungan dari penyakit yang melanda ini? Kemana doa kita minta kepada Allah untuk mengangkat apa yang sedang menimpa kepada kita ini? Kemana ketakwaan kita sehingga kita halalkan segala cara, kita gadaikan agama kita dengan alasan hal-hal dari sebab yang gak jelas itu?
Kemana agama kita? Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah doa menjadi sebab yang maknawi, tapi dia memiliki dominasi yang kuat kalau dia dilakukan dengan baik dan benar. Dan doa berhadapan dengan bala, inilah kedudukan posisinya. Terkadang doa itu mendominasi, terkadang doanya yang lemah, balanya yang lebih besar, atau dia sama kuat sehingga saling berhadapan dan melumatkan, menghancurkan satu dengan yang lainnya. Dan ini terdapat keterangan dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan kata Syekh Ali hafizahullah taala disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Syekh Ali dalam tahqiq, ya, takhrij kitab ini, wa hasanahu syekhuna fi sahihil jami' as-saghir, dan syekh kami yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini dalam kitabnya Sahih Jami' Saghir, di mana dibawakan di sini oleh Imam Al-Qayyim hadis Nabi SAW yang menunjukkan apa yang beliau nyatakan ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la yugni hadarun min qadarin, kehati-hatian sama sekali tidak menyelamatkan seorang dari takdir. Takdir itulah yang menentukan. Seorang berhati-hati sehati-hatinya, tetap putusan Allah Subhanahu wa taala yang putuskan. Yang Allah takdirkan itu yang terjadi, yang Allah nggak takdirkan nggak akan terjadi. Wa du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat, menjadi sebab untuk apa yang sudah turun dan apa yang belum turun dari ketetapan Allah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wa innal bala la yanzil. Sesungguhnya bala itu turun. Sungguh bala itu turun. Fayalqahu du'a. Kemudian bala bertemu dengan doa. Faya'talijan ila yaumil qiyamah. Dan bala dan doa itu saling bertempur, ya, saling mendominasi sampai hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita punya Allah. Doa kepada Allah, doa yang banyak, doa yang kuat. Lahir batin kita, ya, dengan penuh keyakinan, memahami apa yang kita minta dengan penuh ketundukan, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kedudukan doa. Ya talijan, ya, ila yaumil qiyamah, ya, bertarung, bertempur sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, ya, dalam hadis di sini dikatakan oleh Syekh Ali, ya, hafizahullah taala, ya, ini hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah, tapi secara maknanya ini benar, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, atau disebutkan dalam hadis ini, la yaruddul qadar illa du'a, nggak ada yang bisa menghalangi takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umur illal bir, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu, sesungguhnya seorang benar-benar diharamkan dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Ya, maaf, ini hadis ini dikatakan oleh Syekh Ali hafizahullah, hadisnya qawi, ini hadisnya kuat karena ada yang menguatkan atau syahid dari riwayat yang lain yang menguatkan hadis ini, ya. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini Allah dengan sebab doa hambanya akhirnya menetapkan bagi hambanya apa yang menjadi kebaikan bagi hambanya tersebut. Dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan, ya, kebaikan itu akan menambah umur dengan penambahan yang sifatnya maknawi, bisa juga penambahan yang sifatnya hissi secara maknawi, yaitu Allah tambahkan keberkahan dari umur yang ada pada seseorang secara hissi yang benar-benar ditambahkan, ya, umurnya oleh Allah SWT, dan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Nabi, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu, sesungguhnya seorang benar-benar diharamkan dari rizki dengan sebab doa, dengan sebab dosa yang dia lakukan, dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini dalil sekali lagi yang menunjukkan bahwasanya sebab maknawi itu memiliki kekuatan, ya, sebab maknawi itu memiliki kekuatan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang, ya, benar-benar terhalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan, karena dosa yang dia lakukan. Ya, dosa ini sebab
sebab yang sifatnya maknawi, yang menyebabkan seorang diharamkan dari kebaikan, yang menyebabkan seorang dijauhi dari rezekinya, dijauhi dari rezeki, ya. Maka sekali lagi, ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Jadi Imam rahimahullah menjelaskan bagi kita sekalian dua obat yang utama untuk kita mengobati penyakit lahir atau batin, terutama batin, ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah doa. Dan Al-Quran dan doa memiliki keadaan yang sama, bahwasannya kekuatannya itu bergantung dengan faktor-faktor yang lain yang perlu diperhatikan, yaitu faktor itu adalah isi daripada apa yang dia minta, ya, isi apa yang dia minta dari doa, ayat Al-Quran yang dia ucapkan, ya. Walaupun secara umum ayat Al-Quran semuanya adalah obat, tapi tentu ada ayat-ayat yang dijelaskan oleh Nabi SAW terutama yang sangat besar pengaruhnya atau lebih besar pengaruhnya dari yang lainnya. Yang kedua yaitu pelaku yang berdoa, pelaku yang mengucapkan dan membacakan ayat Al-Quran itu memberi pengaruh. Semakin kuat tekadnya, semakin kuat keyakinannya, ya, dan keadaan yang menopang dirinya dalam membacakan ayat Quran dan doanya tersebut. Yang ketiga, ya, orang yang pasien yang diobati, yang dibacakan doa kepadanya berada dalam keadaan yang akhirnya Allah SWT sampaikan kebaikannya atau tidak, ya. Kemudian yang keempat, penghalang yang menghalangi akhirnya apa yang dibaca atau yang didoakan, ya, untuk sampai kepada maksud dan tujuan. Ini faktor-faktor ini harus diperhatikan, ya. Kemudian Al-Imam secara khusus menjelaskan juga tentang doa ini, kedudukannya berhadapan dengan bala. Kemudian selanjutnya Al-Imam masih membicarakan tentang doa sebagai obat yang sangat ampuh, ya, di mana Al-Imam menjelaskan di antara yang perlu diperhatikan dalam doa untuk keampuhannya adalah al-ilhah. Ya, di antara yang harus diperhatikan dalam doa untuk keampuhan doa itu adalah al-ilhah. Apa itu al-ilhah? Yaitu terus menerus dalam berdoa, terus menerus dalam meminta dan tidak berhenti, ya, dalam meminta, ya, terus menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah dengan doa kita. Ya, kalau kita lihat doa itu belum atau tidak kunjung diijabah, maka jangan berhenti. Dengan sebab apa yang kita lihat tidak kunjungnya doa kita diijabah, tapi terus minta, tapi terus berdoa, ya, tapi terus meminta. Tunjukkan kesungguhan kita, tunjukkan kejujuran kita menginginkan apa yang kita minta itu. Ini perkara yang dicintai, disukai, yang juga menguatkan kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Ali hafizahullahu taala, ya, takhrijnya, ya, di mana Nabi SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Ya, siapa yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Maka ini dalil, ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwasanya tidak berdoa kepada Allah mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan Allah itu datang, maka itu pastinya merugikan kita sekalian. Termasuk, ya, kelemahan dalam doa kita ini juga tentunya merugikan keadaan kita. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, di sini dibawakan oleh Al-Imam Al-Qayyim hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, di mana disebutkan dalam hadis ini, innallaha yuhibbul mulhin fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ilhah dalam doa. Orang-orang yang ilhah dalam doa ini orang-orang yang berdoa terus-menerus, tidak berhenti dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mencintai orang seperti itu. Maka ini diantara perkara yang menguatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang kita panjatkan secara terus-menerus, ya, dan tidak berhenti, ya, dengan apa yang kita lihat tidak kunjungnya doa itu diijabah, ya. Dan beliau pun menguatkan akan hal ini
dengan penjelasan bahwasannya terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa ini menjadi sebab penghalang doa itu akhirnya diijabah, ya. Berarti seorang tidak berbuat ilhah, ya. Dan yang bertolak belakang, bertentangan dengan ilhah diantaranya adalah terburu-buru dalam doa, pengen segera untuk diijabah, sehingga kalau dia udah berdoa merasa belum kunjung diijabah doanya seperti yang dia minta, dia tinggalkan doa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Dijabah doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak istijal, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yaqul da'autu falam yustajab li. Di mana yang berdoa ini mengatakan, aku udah berdoa tapi enggak diijabah. Ini termasuk bentuk istijal. Ya, dan tergesa-gesa, terburu-buru ingin diijabah, ini di antara penghalang yang akhirnya melemahkan kekuatan doa. Ya, melemahkan kekuatan doa, ya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ya, orang ini berkata, qad da'autu wa qad da'autu. Saya sungguh telah berdoa, saya selalu berdoa. Falam ara yastajibu li. Dan saya enggak lihat doa saya diijabah. Faistahsir, sehingga akhirnya dia merasa menyesali, ya, doanya, ya. Wa yada'ud du'a. Akhirnya dia tinggalkan doa. Nah, ini bertolak belakang dengan ilhah. Karena yang namanya ilhah adalah terus-menerus meminta, terus-menerus dalam meminta. Itu menguatkan doa kita. Nah, perkara yang melemahkan kekuatan doa kita adalah terburu-buru untuk diijabah doa. Ya. Kemudian Masyarul muslimin rahimakumullah, penulis juga menjelaskan penjelasan yang lain, ya, yang menguatkan doa. Penjelasan yang lain yang menguatkan doa, ya. Jadi perkara-perkara yang menguatkan dan melemahkan doa selanjutnya dijelaskan oleh penulis. Di antara yang menguatkan adalah al-ilhah. Ini terus-menerus dalam berdoa. Di antara yang melemahkan adalah kebalikannya, tergesa-gesa, terburu-buru, minta diijabah. Kemudian di antara juga yang menguatkan doa diucapkan, doa dipanjatkan di waktu-waktu yang datang keterangan itu adalah waktu mustajab. Waktu di mana Allah mengijabah doa. Dan itu banyak keterangannya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau menjelaskan di sini. Wa idza jumi'a ma'ad du'a hudurul qalb wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah. Kalau terkumpul dalam doa, seorang ketika berdoa hatinya hadir. Ya, totalitas hadir, ya, benar-benar berada dalam keadaan butuh kepada Allah SWT untuk apa yang dia minta, dan bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, maka ini semakin menguatkan kekuatan doa itu. Dan di antara waktu mustajab, ya, 6 waktu yang disebutkan di sini oleh penulis. Yang pertama yaitu sepertiga malam terakhir. Yang kedua ketika azan dikumandangkan. Ketika azan dikumandangkan, ini di antara waktu mustajab. Kemudian yang ketiga antara azan dan qomat. Yang keempat adbar salawatul maktubat. Yang keempat beliau menjelaskan sini setelah sholat 5 waktu. Itu pun di antara waktu yang disebutkan oleh penulis waktu mustajab, ya. Kemudian yang kelima naiknya imam ke atas mimbar pada hari Jumat, ya, sampai dia selesai, ya. Kemudian yang keenam saat-saat akhir atau saat-saat setelah sholat asar, ya, ini ba'dal asar di hari Jumat, ya, itu juga di antara waktu mustajab, ya. Ini Masyarul muslimin rahimakumullah, tapi Syekh Ali menjelaskan di sini, ya. Beliau menjelaskan di sini memberikan catatan kaki, yaitu untuk keadaan ketika imam naik mimbar, ya, ketika dia berkhutbah sampai selesai sholat, ya, fidzalika nadharun, ya, ini perlu ada pembicaraan, ya, tapi di sini bukan tempatnya.
Ini dikritisi bahwasanya memang keterangan yang menetapkan hal tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut. Karena memang dasar yang mendasari bahwasanya itu adalah waktu mustajab diperselisihkan, ya. Kemudian penulis menjelaskan, nah, ketika waktu yang tepat ini, waktu mustajab, ya, kemudian bertepatan juga dengan kekhusyuan hati dalam berdoa, wan kisaron bainar rabb, kemudian hati yang luluh lantak dalam ketergantungan dan butuhnya dia kepada Allah, serta ketundukan, ya, ketundukan yang dia tunjukkan kepada Allah SWT. Kemudian ditambahkan lagi adab-adab yang lain yang menguatkan doa, menghadap kiblat, berada dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah, menyanjungnya, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW, kemudian mengawali doa itu dengan istighfar, bertaubat, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah setelah itu semua, dan berdoa dengan ilhah, menunjukkan butuhnya dia kepada apa yang dia minta, ya, kemudian hati yang dipenuhi dengan rasa harap dan takut, terlebih lagi dia menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara adabnya dia mendahului, ya, sebelum doa itu dengan sedekah, ya. Maka keadaan-keadaan ini adalah keadaan yang menguatkan doa, sampai kata Imam Al-Qayyim, fa inna hadza doa la yakat yurad abadan. Kalau semua ini lengkap ada pada seseorang dalam doanya, hampir-hampir doa yang dia minta itu nggak akan ditolak. Tapi faktornya banyak nih yang perlu kita perhatikan, ya. Pertama, keadaan diri kita, hati kita yang benar-benar menghadap Allah, penuh dengan ketundukan, penuh dengan rasa harap, penuh dengan rasa takut, penuh dengan kefakiran, ya. Kemudian menghadap kiblat, ya, khusyuan hati menghadap kiblat, berada dalam keadaan suci, mengangkat tangan, memuji Allah SWT, memulai doa dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah, menyebutkan nama-nama Allah yang husna, terutama nama-nama yang berkesesuaian dengan permintaan yang kita minta. Kemudian kita berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memulai doanya juga sebelum permintaan kita dari hajat kita memulai dengan istighfar dan minta ampun, mengakui kesalahan-kesalahan kita, kezaliman kita, kemudian berdoa ketika itu. Maka apalagi kata Imam Al-Qayyim, sebelum berdoa diawali atau didahului dengan amal soleh, diantaranya sedekah. Maka hampir-hampir kalau seorang berdoa dengan sejumlah faktor yang menguatkan ini dia lakukan, hampir-hampir doanya itu nggak ditolak, ya. Doanya itu yang seperti ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ditambah lagi dia doa pada saat yang mustajab, ini pada saat-saat di mana Allah SWT mengijabah doa, bertepatan dengan waktu mustajab, ya. Nah, ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, kemudian penulis rahimahullah taala membawakan di sini beberapa bentuk-bentuk doa, lafaz-lafaz doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama lafaz-lafaz yang utama untuk kita ucapkan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan di sini beberapa lafaz-lafaz doa tersebut dan keterangan dari Rasulullah SAW kalau doa ini atau ucapan ini diucapkan, maka itu diantara sebab besar akhirnya doa diijabah, ya. Nah, ini para pemirsa, para masyaallah muslimin rahimakumullah, bisa lihat di buku di kitab Ad-Da' wad Dawa ini, ya, lafaz-lafaz tersebut, ya, untuk dipelajari dan diamalkan, dan kita amalkan dalam doa-doa kita. Ada lafaz-lafaz doa yang kita panjatkan untuk kita menyebutkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah yang menjadi sebab penguat doa kita, seperti menyebut nama Allah ya Hayyu ya Qayyum, kemudian mengesahkan Allah SWT. Ini banyak lafaz-lafaz tersebut bisa dibaca, ya, di kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas. Intinya Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dua obat yang utama untuk dilakukan oleh seseorang menjadi sebab dia terangkat dari kubangan keburukan.
yang lahir atau yang batin. Yang pertama Al-Quran, yang kedua doa. Dan beliau menjelaskan bagaimana akhirnya Quran, keadaannya, kekuatannya, begitu pula dengan doa. Dan apa faktor-faktor yang menguatkan doa itu, dan apa faktor juga yang melemahkan. Selanjutnya beliau rahimahullah menjelaskan beberapa bentuk doa, ya, dari lafaz yang bisa kita ucapkan yang menguatkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga menjelaskan di sini tentang keadaan doa, ya, berhadapan dengan bala yang ada, musibah yang ada, ya, musibah yang ada, ya. Kemudian selanjutnya setelah menyebutkan tentang lafaz-lafaz doa yang terbaik untuk bisa kita ucapkan, penulis menjelaskan asrarud doa, rahasia dari doa. Kenapa doa itu menjadi suatu yang kuat, ya, apa rahasianya? Nah, ini insyaallah taala kita akan sebutkan dan kita akan bahas lagi di kesempatan yang akan datang, ya. Tapi saya kira pembahasannya juga telah kita isyaratkan tadi di awal dari rahasia doa ini. Dan yang lebih untuk kita fokus nanti mungkin di pertemuan yang akan datang juga adalah penjelasan tentang baina doa wal qadar, hubungan antara doa dan takdir. Kita tentu mengimani segala sesuatu sudah Allah takdirkan, ya. Mau yang kita minta atau yang nggak kita minta, tidak ada yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Terus ngapain pula kita berdoa? Apa hubungan doa dengan takdir? Bagaimana kita mengkompromikannya? Ini penjelasan yang sangat bagus sekali, ya. Nanti kita akan jelaskan. Walhal untuk jadi buah pelajaran bagi kita di pagi hari yang mulia ini, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan Al-Quran. Dia menjadi sebab terbesar untuk datangnya kebaikan dari Allah SWT, sebagai obat dari segala penyakit yang menerpa kita, dari obat segala musibah yang menghimpit kehidupan kita di dunia dan kelak nantinya di akhirat tentunya. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah SWT mengangkat dari kita sekalian keburukan, penyakit, wabah dan apa-apa yang menyempitkan kehidupan kita. Dan semoga Allah SWT, kita meminta kepadanya yang maha tinggi, yang maha mulia dan maha dermawan, agar Allah melimpahkan kepada kita kebaikannya, rahmatnya, karunianya, rezekinya, kesehatan bagi kita sekalian. Dan semoga Allah SWT menyelamatkan bagi kita dari setiap keburukan dan menyampaikan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.